عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب بن الفضل أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وأبشر بن عبد البارك ثم إلى قد الإرشاد وقد العباد والبلاد بن الحبيب عبد الله بن ألف الحداد ثم إلى صاحب المقام والبلاد بحسين بن أبو بكر الحديث والبدن ثم إلى بعلبي والشادري والقدس ثم إلى بحسن محمد الحداد الجمبري ثم إلى صاحب الكتاب الإمام أسن الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف الثانوي ثم إلى شيخ إبراهيم البيجوري ثم إلى شيخ محمد الفضلي ثم إلى إمام ناوي البندري ثم إلى أبي عثمان بن حمزة بن أكبر ثم إلى كي سعيد بن كي أرميا وسلم أفريم ثم إلى أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أوصل ثوابا منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وصدرا له من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita, pemimpin kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Maka hari ini kita mengadakan syukuran atas selesainya pembacaan kitab Risalah Awal yang sudah kita baca beberapa bulan terakhir. Ada sebulan sedikit ya. Dari mau habis puasa ya berapa? Mau puasa apa? Ini mau puasa lagi? Setahun dong. Masya Allah, lama juga kita baca. Kitabnya cuman 30 halaman dibaca setahun nggak habis-habis, Masya Allah. Tahu ini lemot kok gimana sih? Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita taufik, hidayah untuk bisa mengkaji ilmu tauhid, yang mana ilmu yang sudah langka di akhir zaman sekarang ini, ilmu yang sudah banyak ditinggalkan oleh kelompok-kelompok kita, oleh kawan-kawan kita yang dianggap bukan sesuatu yang menjadi kepentingan untuk menjalani kehidupan ini. Orang-orang akhir zaman ini malah memilih untuk menjalani kehidupan ini menggunakan segala macam teknologi. Dianggap dengan teknologi yang begitu canggih, mereka bisa menjalani hidup dengan kenikmatan, dengan kedamaian, dengan ketenangan. Padahal itu semua tidak membawa mereka pada sebuah kedamaian ataupun ketenangan. Hidup yang mau kita tuju, hidup yang mau kita cari adalah bagaimana mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Quran berkali-kali diingatkan bahwa Allah menjadikan neraka itu terbuat dari bahan bakarnya dua, yaitu waquduhan nas wal hijarah.
Allah jadikan bahan bakar neraka itu batu dan manusia. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah menjadi bahan bakarnya neraka. Karena banyak orang yang tidak memikirkan hal tersebut. Apa yang akan bisa membebaskan kita dari api neraka yang selama-lamanya? Jalan yang bisa membebaskan hanya satu, yaitu memahami tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah membawa dua keuntungan, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Apa keuntungan dunianya? Keuntungan dunia, orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia bisa mendapatkan keamanan di dunia. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil. Kalau dia ada peperangan maka dia boleh mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Dia boleh kawin dengan anaknya orang Islam, sembelihannya boleh kita makan. Kalau ada waris dia bisa mendapatkan waris. Maka demikian keistimewaan atau keramat yang didapati di dunia hanya dengan mengucapkan dua kalimat. Tapi keramat ini tidak akan sampai ke akhirat, hanya didapati di dunia. Bagaimana kita mendapatkan keramatnya kalimat la ilaha illallah sampai ke akhirat? Orang yang bisa mendapatkan keramatnya ini sampai ke akhirat adalah orang yang memahami makna dua kalimat syahadat. Artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul muncul di hatinya ilmu pengetahuan tentang sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila kita tidak sampai pada keadaan yang seperti ini, maka sebagian ulama memperselisihkan keadaan kita. Artinya ada yang menganggap bahwa syahadatnya diterima sampai akhirat, yang sebagian syahadatnya tidak diterima sampai akhirat. Maka kita memilih kelompok yang tidak berselisih. Kalau ada ulama fikih, kalau ada ulama fikih ngomong, oh sih yang begini pendapatnya seperti ini, ulama ini pendapat seperti ini, kemudian berbeda pendapat, jangan cari yang berbeda, jangan cari yang berselisih, cari ulama yang sepakat. Apa yang bersepakat? Semua ulama sepakat orang yang syahadatnya menggunakan ilmu, orang yang syahadatnya disertai dengan ilmu, disertai dengan dalil, maka semua ulama sepakat syahadatnya diterima di dunia sampai di akhirat. Tapi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa dengan dalil, hanya ikut-ikutan pendapat orang tuanya, ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan diterima sampai akhirat, pendapat yang lain tidak diterima sampai akhirat. Kita pilih pendapat yang ulama semuanya sepakat, yaitu kita ngaji, kita belajar maknanya dua kalimat syahadat disertai dengan dalil, disertai dengan ilmu pengetahuan. Maka ini yang kita kaji selama ini, yaitu ilmu kajian tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka telah jelaslah bagi kalian makna dua kalimat syahadat. Di dalamnya tersimpan akidah-akidah yang jumlahnya ada 64 akidah. 50 akidah masuk ke dalam la ilaha illallah, 14 akidah masuk dalam maknanya Muhammadun Rasulullah. Maka peganglah akidah ini, pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham kita, jangan sedikit pun lepas dari akidah ini sampai kita bisa mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah tujuan kemenangan kita di dunia. Siapa yang sampai akhirnya nanti bisa mengucapkan ini, maka dia orang yang berhasil di dunia, dia orang yang menang di dunia, dia orang yang bisa mengalahkan godaan setan, mengalahkan segala macam ujian-ujian dunia. Kenangan yang terindah hidup kita di dunia nanti di akhirat
adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang hatinya selalu bergantung hanya kepada Allah, tidak sama sekali hati kita bergantung kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenangan yang paling indah nanti. Artinya, andai kita bisa menjadi orang yang hatinya betul-betul tidak pernah mengeluh kepada manusia, keluhan kita hanya kepada Allah, maka tandanya kita betul-betul hambanya Allah di dunia. Tapi susah, susah. Suruh nggak ngeluh itu susah. Kenapa? Ngeluh itu enak. Kamu kalau lagi sakit, aduh itu indah bener kayaknya. Aduh kalau kok sakit nggak, aduh ini ya Allah, rasanya kurang enak maksudnya. Jadi banyak orang terlena, tertipu hanya karena dapat kenikmatan, kemudahan dengan dia mengeluh kepada manusia. Padahal tidak ada satupun manusia yang bisa menolong manusia yang lainnya. Semua manusia di dalam kesibukannya, semua manusia di dalam kesusahannya, semua manusia dalam kebutuhannya masing-masing. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menganggap dirinya bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau ada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan diri, maka ini nggak akan pernah terjadi. Kita ini tidak akan pernah lepas dari Allah. Jadi banyak keanehan yang terjadi pada manusia zaman sekarang. Kita ini sedetik pun tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita muncul sampai kita nanti mati, sedetik pun urusan kita selalu di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Detak jantung kita itu stabil, nggak tambah cepat, nggak tambah pelan. Itu yang nyetabilin siapa? Kita sendiri apa Allah? Kalau dicepetin dikit sama Allah bagaimana? Detak kita dicepetin sedikit aja sama Allah, kacau. Atau dilambatin sedikit sama Allah, sudah kacau kita. Artinya jangan pernah merasa diri kita bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kita kerjakan tidak pernah lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulit disadari. Kenapa? Banyak orang tidak menyadari dirinya ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu naik pesawat, di atas pesawat kamu dalam keadaan tenang-tenang. Ada yang main HP, ada yang lihat TV, ada yang minum, ada yang baca buku. Begitu nanti pesawat digoyang sedikit oleh Allah, baru teriak ya Allah. Sebelum pesawat digoyang, tenang-tenang. Kayaknya nggak ada pertolongan Allah di situ. Maka kita tidak bisa lepas sedikit pun dari pertolongan Allah. Ini yang harus disadari. Jangan sadarnya ketika ada musibah. Jangan sadarnya ketika ada ujian seperti corona datang baru ya Allah. Gempa bumi baru ya Allah. Kalau naik kapal pas ombak baru ya Allah. Kalau tenang aja, tenang-tenang aja, nggak ada urusan sama Allah. Ini yang kadang kita lengah, yang kadang ini lepas dari perhatian kita, menganggap bahwa kita bisa hidup tenang, bisa lancar, itu lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Hikam digambarkan apa? Seorang anak kecil yang baru bisa berjalan. Ketika dia bisa berdiri, kemudian baru bisa melangkah, maka sering digandeng sama orang tuanya. Namanya diapain? Dititah. Sama di sini. Bukan tatih, bukan. Oh, sini titah juga. Kalau dia nggak dititah, jatuh. Ya, namanya baru bisa jalan. Tapi kayak begitu dititah maunya nyelonong, mau lari ke sono, mau lari kemari. Ya orang tuanya ngikutin aja maunya dia. Kira-kira mungkin nggak dilepas? Kalau dilepas gimana? Lah kita begitu. Kita ini nggak bisa lepas dari Allah, dia maunya lari dari Allah. Kerja sendiri, ngurus sendiri, hidup sendiri, ngatur sendiri. Kayak nggak ngerti kalau hidup kita ada dalam naungannya Allah.
Jadi mau lepas dari pertolongan Allah, mau lepas dari urusannya Allah, tapi selalu minta tolong sama Allah. Ini kita ini aneh bin ajaib maksudnya. Ada manusia sekarang yang dikata ulama dulu ini manusia aneh bin ajaib. Kenapa? Dia menjauh dari Allah tapi minta pertolongan. Bagaimana sih? Jadi hidup yang kita jalani ini jangan sampai hidup yang membawa kita menjauh dari Allah. Kenapa? Karena segala macam keadaan perubahan dunia ini jangan kita gantungin. Jangan pernah menggantungkan keadaan kita sedikit pun kepada dunia. Jangan pernah menggantungkan hati kita sedikit pun kepada manusia. Apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita peroleh, jadikan segalanya itu bertumbuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna hakikat, ini makna i'tiqad yang harus kita pegang. Karena dengan berpegang kepada i'tiqad seperti ini, hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Orang yang minum obat tidak dengan keyakinan seperti yang kita yakini, maka keadaan minum obatnya akan kecewa. Dia minum obat, sekali dia minum obatnya nggak sembuh, tidak bisa menyembuhkan. Memang obat itu sampai kiamat juga nggak bisa menyembuhkan. Obat bukan Tuhan, obat itu makhluk, obat itu diciptakan, maka obat tidak bisa bikin sehat. Ketika kita kok minum tidak dengan keyakinan seperti ini, kita meyakini obat bisa bikin sehat, sembuh, maka kita akan kecewa. Sekali minum kecewa, dianggap obatnya nggak menyembuhkan. Minum lagi nggak menyembuhkan, ganti obat nggak sembuh, obatnya disalahkan. Obat apa ini? Nggak bisa menyembuhkan. Setelah obat disalahkan, ganti lagi dokternya ini, ganti lagi, pindah ke dokter, ganti lagi, maka dokter disalahkan. Dokter apa ini? Nggak bisa. Selalu keadaan kita demikian ketika tidak pernah mengetahui bahwa datangnya segala itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kok mengakui, menyadari datangnya pertolongan dari Allah, sebelum minum obat pun kita tahu obat nggak bisa menyembuhkan. Ketika kita minum nggak sembuh, ya nggak kecewa. Memang Allah belum kasih sembuh. Kita minum obat ganti yang lain, ya nggak kecewa lagi. Biar kita berkali-kali minum obat, nggak akan pernah kecewa, karena kita menyadari obat tidak bisa menyembuhkan. Begitu pula hidup kita. Kita tiap hari keluar dari rumah kerja mencari rezeki, ya tidak mengandalkan badan kita ini bisa menghasilkan rezeki. Tapi kita mengakui bahwa rezekinya tiap-tiap manusia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tulisan rezeki di dunia itu beda dengan tulisan rezeki di akhirat. Tulisan rezeki di dunia, kalau kamu cari duit, dapat duit, terus kamu tulis uang yang saya dapat saya kasih ke anak saya sekian, ke istri saya sekian, buat beli udut sekian. Ini dipisah-pisah, kayak uang saya dapat kemudian saya bagi. Itu tulisan dunia. Bos kamu dapat duit buat gajian karyawan, si anu digaji sekian, si anu sekian. Itu tulisan dunia. Artinya pembukuan dunia semua begitu. Beda dengan pembukuan akhirat, beda dengan tulisan akhirat. Di akhirat tidak ada orang yang memberikan uang kepada yang lain, nggak ada. Yang ada tulisan di akhirat itu semua yang Allah jatah rezekinya ditulis masing-masing. Si fulan anak hari ini akan dapat uang 10.000, yang nganterin bapaknya, uangnya milik Allah, ditulis untuk anak 10.000, yang nganterin bukan uang bapaknya dikasih ke, bukan, nggak ada begitu, nggak ada. Istri hari ini dapat jatah 100.000 diantar sama suaminya. Tetangga hari ini tahlilan dapat berkat diantar sama. Jadi semuanya itu Allah langsung yang ngasih. Hanya bedanya ada yang langsung kamu dapat karena kamu kerja, ada yang diantar sama manusia yang semuanya datang dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa bisa ngasih sesuatu pada orang lain. Jangan pernah kita merasa bisa mendapatkan sesuatu dari manusia, enggak ada. Semua yang membaginya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dikatakan seseorang itu menjadi orang yang bersyukur. Kita dikatakan orang yang bisa bersyukur itu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi tidak hanya ucapan alhamdulillah, karena banyak orang ngucapin alhamdulillah tapi keadaannya salah. Ketika dia mendapatkan keberhasilan, dia bisa membeli satu mobil, maka dia bilang kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa beli mobil. Ini kan aneh. Alhamdulillah, tapi yang dipuji saya sudah bisa beli mobil. Jadi itu alhamdulillahnya untuk apa coba? Kan aneh. Alhamdulillah saya sudah makan. Alhamdulillah saya sudah punya anak. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah tapi kok ke saya? Ini kan aneh. Maksudnya alhamdulillah ya kepada Allah. Alhamdulillah Allah sudah menolong saya makan. Nah, beres begitu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan anak. Allah menolong saya punya anak. Itu begitu mestinya. Hingga hati kita nggak pernah menyandarkan rezeki yang kita makan, yang saya peroleh, yang saya dapati itu ada andil tenaga saya, andil kerja saya, andil kemampuan saya untuk ikut menghasilkan itu semua. Tapi murni hati kita mengingat ini semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan keyakinan seperti ini, seseorang yang mendapatkan harta sebanyak apapun itu tidak akan dianggap sebagai orang yang kufur nikmat hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nabi Sulaiman alaihi salam itu dikasih oleh Allah keistimewaan bisa punya kerajaan yang luar biasa. Istrinya 1000. Kuat ente? Kuat? 2 aja kosong sininya. Ini istrinya 1000. Ini bisa mikir nggak caranya bagaimana itu? Nabi jangan diukur kita. Nabi itu nggak ada yang lemah syahwat, nggak ada. Kalau kita kan memang kerjaannya lemah syahwat. Nabi nggak ada, Nabi lemah syahwat nggak ada. Maka udah punya kerajaannya luar biasa. Nggak cuman kerajaan satu, dia punya 2 kerajaan. Apa? Bangsa jin, manusia. Dia menguasai bangsa manusia dan menguasai bangsa jin. Hingga zaman Nabi Sulaiman itu semuanya ilmunya indigo semua. Manusia bisa lihat jin. Bahkan manusia pada masa itu yang disuruh macam-macam jin, bangun rumah jin, beli kerupuk jin, beli ke pasar jin. Dianya nongkrong begitu memang. Hingga yang bangun rumah masuk gedung-gedung semuanya jin semua. Itu istimewa zaman Nabi Sulaiman. Allah buka semua keadaan hingga jin dan manusia kumpul jadi satu. Dan Nabi Sulaiman diberikan pula oleh Allah kendaraan berupa apa? Angin. Satu hari Nabi Sulaiman lagi naik angin sama keluarganya. Pas terbangnya pendek, lagi santai-santai gitu. Indah bener. Ini kalau kamu bisa ke sawah-sawah di bawah. Ada orang-orang masa itu ngelihat terus ngomong, ya Allah, indah bener hidup Nabi Sulaiman. Dapat ini, dapat bisa terbang ke sana-sana. Nabi Sulaiman dengar yang diucapkan orang itu, dia turun dengan anginnya, didekati orang itu. Assalamualaikum ya fulan, tadi kamu ngomong apa? Saya lagi memuji engkau ya Rasul. Saya muji betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada engkau, nikmat yang banyak. Saya pingin seperti engkau. Kata Nabi Sulaiman apa? Kamu pingin nggak saya berikan sesuatu yang lebih dari ini? Oh ya pingin ya Nabi. Apa? Ucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu lebih dari yang saya miliki dunia dan isinya. Coba. Jadi ucapan yang kita lakukan, ucapan yang Allah perintahkan untuk kita, zikir yang kita baca itu oleh Allah diberikan harga yang lebih mulia dari
keadaan dunia, tapi nanti di akhirat Allah membalas keadaan yang berlipat-lipat ganda. Jadi dunia ini kecil. Kalau kita ngomong Allah memberi saya uang 1 miliar, Allah kasih uang saya 1 miliar, pernah dapat 1 miliar? Belum. Insya Allah dapat nantilah. Ketika uang 1 miliar kita anggap gede, kita anggap itu gede, bahkan ngimpi aja nggak bisa. Oh, kapan dapat 1 miliar? Ngimpi aja belum pernah, Bib, 1 miliar, Bib. Terus uang yang 1 miliar kita dapat, kita balas kepada Allah dengan alhamdulillah, itu nilainya lebih gede alhamdulillah dibandingkan uang 1 miliar. Maka Nabi Sulaiman mengatakan apa? Ini yang saya miliki, dengan kalimat alhamdulillah di hadapan Allah lebih mulia bacaan alhamdulillah kamu nanti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa mengakui ketika rezeki yang dia peroleh, dia dapat rumah, dapat anak, segala macam kenikmatan, dia ucapkan alhamdulillah dengan hati yang mengakui ini betul-betul datang dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ikut-ikut bikin, saya nggak ikut-ikut andil mendatangkan ini semua, maka itu harganya lebih dari dunia dan segala isinya. Tapi kalau alhamdulillah tanpa menyadari hatinya datang dari Allah, nggak ada gunanya alhamdulillahnya. Makanya ngaji ini mau menjadikan tiap zikir kamu itu punya nilai. La ilaha illallah kamu punya nilai, tasbih kamu punya nilai, tahmid kamu punya nilai, takbir kamu punya nilai. Hingga banyak orang-orang dulu kalau ngucapin bismillahirrahmanirrahim celing Mekah, bismillahirrahmanirrahim celing. Ini karena keramatnya yang dia baca, zikir yang dia baca ada muatan di dalamnya. Nah sekarang nggak ada muatannya, dibacanya ribuan kali dapatnya ngiler doang. Ini kok nggak terbang karena zikirnya nggak punya muatan. Ibarat kabel listrik udah dipasang, lampu disiapin, colokin, nggak nyala-nyala. Kenapa? Ya nggak bayar listrik, nggak ada salurannya, gimana mau nyala? Ya begitu. Kita juga begitu. Kalau zikir kamu kok ada muatannya, maka apapun yang kamu kerjakan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilainya melebihi dunia dan segala isinya. Jadi sekarang memang zikir-zikir itu belum laku. Semua zikir itu belum laku. Tapi nanti di akhirat zikir itu akan berguna untuk kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di dunia cuma satu, ngabdi kepada Allah, menerima apapun yang jadi pembagian dari Allah. Dikasih perintah ikut, dikasih bagian rezeki ikut, dikasih pemberian apapun kita ikut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak protes, nggak ngeyel, tidak ngatur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menerima apapun yang jadi pembagian Allah. Kalau ada manusia kok tiba-tiba kita dalam keadaan stres, pikiran putek, urusan banyak, utang menumpuk, bini minta cerai, kontrakan belum bayar, anak sekolah ngantung. Ini sudah pol masalah itu sudah utang banyak, bini minta. Udah itu kayaknya masalah paling tinggi udah. Enggak ada masalah lebih susah dari itu. Punya masalah sebesar apapun sampai kemudian kamu pingin bunuh diri, pingin keluar dari dunia, pingin menjauh dari semua ini, maka ulama ngasih solusi. Apa solusinya? Datang ke kuburan. Ini ngapain? Bukan ingat mati. Ingat yang mati ini pengen hidup lagi. Bacakan ayat di Quran yang mana orang-orang yang sudah mati yang kamu lihat itu selalu berdoa, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat agar aku bisa beramal ya Allah. Baca ayat itu, ingat, ya Allah saya masih hidup. Andai mereka ditanya mau nggak kamu hidup gantiin saya, ngacung semua mau.
walaupun punya masalah karena dia tahu betapa nikmatnya bisa hidup di dunia, punya kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini resep orang yang stres, pusing, masalahnya banyak, ke kuburan duduk, pandang kuburan yang banyak, ingat mereka semua pingin hidup, saya masih bisa hidup. Menang siapa berarti? Menang saya kesempatan, kok saya pingin mati, ini aneh. Mereka yang mati pingin, kok ada orang hidup pingin, itu goblok-gobloknya orang udah. Jadi masalah kamu kayak apa, datang ke kuburan, ingat tugas saya hanya beramal, pulang mau utangnya banyak, mau bini minta cerai, zikir, subhanallah. Artinya apa? Artinya ketika kita mau dibenturkan dengan masalah apapun, terima. Kecil, dunia itu kecil masalahnya. Oh, akan ditahan di penjara saya, oh akan diceraikan, oh istri saya akan lari. Kecil semestinya. Kenapa? Tugas kamu cuma ngamal di dunia ini, nggak ada yang lain, nggak ada. Itu semua hanya bagian dari serba-serbi dunia, hazanah dunia, macam-macamnya hidup di dunia. Kalau jadi tujuannya hanya satu, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita petik, yang akan kita raih keberuntungannya nanti pada hari setelah kematian kita. Hingga setelah kamu mati, kamu nggak pingin hidup lagi. Kenapa? Amal kamu sudah banyak, ketaatan kamu sudah banyak, dan Allah senantiasa meridhoi hamba-hambanya yang mukmin dan menerima keadaan pemberian Allah di dunia. Jadi tujuan utama kita ngaji ini agar kita sadar bahwa tugas kita itu bukan keluyuran ke sono kemari, bukan. Tugas kita hanya ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal sudah diurus sama Allah. Tinggal datangnya, tinggal waktunya, tinggal posisi kita menerima hatinya, maka semua itu akan jadi jalan. Kita disebut hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang sudah kita kaji selama setahun ini, mengkaji tiap-tiap sifat-sifat Allah, sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk terus bisa menjalani hidup kita di dunia ini dalam keadaan hidup yang seperti sekarang ini. Apa? Virus di mana-mana, ekonomi yang kacau, cari kerja yang susah, cari keadaan susah. Maka segala ini harus kita terima, kita hadapi. Kalau Allah bisa menjadikan susah, maka Allah juga bisa menjadikan kemudahan. Maka semua kesusahan ini bukan tidak ada artinya, tapi Allah sengaja menguji hambanya. Ketika hamba diberi kesusahan, maka dia baru akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kapal pesawat terbang digoncang, maka kita akan ingat kepada Allah. Maka dunia ini diisi dengan goncangan terus sama Allah. Biar apa? Kita ingat Allah. Maka semua ujian ini menguntungkan kita. Agar apa? Kita tambah dekat kepada Allah dengan setiap ujian-ujian yang Allah berikan. Manusia mulai jauh, diuji oleh Allah, balik lagi. Mulai jauh, diuji, balik lagi. Ini yang kita harapkan. Hingga kita berharap bahwa semua ujian-ujian ini berhasil kita lewati, tetap sebagai seorang mukmin yang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menggantungkan harapannya, menggantungkan pertolongannya kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa sampai tersimpan dalam hati kita, menambah kuatnya akidah kita, menambah benarnya ibadah kita, dan menjadikan kita seorang hamba yang mengabdi hingga mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya berterima kasih kepada pengurus Mushola Ar-Rahman Ar-Rahim, lengkap ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kita terima kasih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji di sini. Maka mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus Mushola Rahman Rahim diberi kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan semua jamaah yang hadir selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pengajian ini bisa terus lanjut hingga kita bisa sampai memahami betul-betul tentang
hak-haknya Allah dan hak kita sebagai seorang hamba yang akan kita kerjakan di dunia ini insya Allah. Mudah-mudahan ke depan setelah syukuran potong kambing baru kita buka yang insya Allah. Mudah-mudahan ya. Kita tutup sekian, kita teruskan nanti pada perjumpaan yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله إشرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منان باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.